Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farizal Prakasa Suhaimi, nomor induk mahasiswa 211410 ingin mempresentasikan sedikit materi dari mata kuliah Metodologi Studi Islam atau biasa disingkat MSI materinya yang berjudul karakteristik ajaran Islam dalam bidang pekerjaan. Sebelumnya yang terhormat pada Bapak Sanawi SAG MA sebagai dosen mata kuliah Meteorologi Studi Islam atau MSI. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan saya untuk membuat video ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, langsung saja kita ke materinya. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang pekerjaan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang pekerjaan dapat dilihat dari ajarannya mengenai kerja. Islam memandang bahwa kerja merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar ini, kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu. Kerja yang bermutu itu bagaimana? Kerja yang bermutu itu yang terarah pada pengabdian Allah Subhanahu wa taala dan juga kerja yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Nah, untuk itu maka Islam itu tidak menekankan pada banyaknya pekerjaan, tetapi pada kualitas manfaat kerja tersebut. Seperti itu. Misalkan jika kerja bukan kerja banyak. Misalkan kerja berjam-jam sampai larut malam, tetapi kerja itu tidak ada manfaatnya bagi orang lain ataupun untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu karakteristik ajaran Islam pada bidang pekerjaan ini dapat dilihat dari tersebut, itu memandang dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang bermanfaat bagi orang lain. Bisa kita lihat misalnya ya, membaca ayat Al-Qur'an dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2 yang artinya, dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, dan siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, katanya. Jadi Allah itu menjadikan mati dan hidup supaya Allah itu menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Jadi bisa disimpulkan seperti ini ya, ayat tersebut dengan tegas gitu, menyatakan siapa yang paling baik amalnya, intinya ya, bukan yang paling banyak amalnya gitu kan. Karena amal itu ada amal baik dan amal buruk. Jika paling banyak amalnya kan siapa tahu paling banyak amal buruknya gitu. Seperti itu. Maka Allah itu menilai dari siapakah yang paling baik amalnya, amal baiknya, seperti itu. Oke, selain itu amal tersebut juga harus bermanfaat bagi orang lain. Berarti bermanfaat bagi orang lain sudah tentu amal itu amal baik gitu kan.
bukan amal buruk. Jika amal buruk berarti bisa jadi merugikan orang lain, itu bisa jadi mengakibatkan dosa bagi diri sendiri, seperti itu. Nah, maka dari itu untuk menghasilkan produk pekerjaan yang bermutu, maka Islam memandang kerja yang dilakukan adalah kerja yang profesional, yaitu kerja yang didukung ilmu pengetahuan, keahlian, pengalaman, kesungguhan, dan seterusnya. Suatu pekerjaan yang diserahkan bukan pada ahlinya, menurut hadis Nabi, tunggulah kehancurannya. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya. Sini saya akan membahas pekerjaan dan juga bisnis yang dilarang dalam Islam. Setiap detail dari aktivitas kehidupan kita harus berlandaskan atas panduan dalam ajaran agama Islam. Jadi tujuan hidup kita ini sebagai umat muslim yang baik adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan didukung oleh berbagai faktor penunjang seperti harta, jabatan, keluarga, kemampuan, ilmu keterampilan, orang di sekitar kita, dan lain sebagainya. Semua yang kita lakukan di dunia nyata tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Seperti itu katanya. Nah, ini yang ini. Dalam urusan mencari nafkah, kata itu, kita juga harus mencari rezeki yang halal, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Jangan sampai ada penghasilan haram yang kita bawa ke rumah untuk diberikan kepada keluarga maupun untuk diri sendiri. Karena sesuatu yang haram itu bisa membawa dampak buruk yang bagi orang yang mengkonsumsi, dampak buruk untuk orang yang mengkonsumsinya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Seperti tadi sudah saya bahas ya. Karena yang haram itu bisa merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri juga, yaitu bisa berdosa. Oleh sebab itu kita harus selalu berhati-hati dalam mencari nafkah agar tidak ada harta kita yang haram menurut Allah Subhanahu wa taala. Beberapa daftar pekerjaan atau profesi ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang haram gitu. Antara lain seperti ini nih. Yang pertama ada penjahat. Penjahat itu bisa pencuri, perampok, bisa perompak, penodong, penjamret, penipu, bajing loncat, penadah, dan lain-lain. Yang kedua ada pedagang barang haram. Nah, pedagang barang haram ini contohnya ada narkoba, minuman keras, video porno, alat keperluan judi, dan lain-lain. Seperti yang lagi viral ini ya, narkoba. Narkoba itu harus dihindari. Artis saja yang tidak seperti diam-diam aja gitu, tidak ada keterkaitannya dengan narkoba, bisa dikaitkan dengan narkoba. Maka dari itu carilah pekerjaan yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada pedagang curang. Pedagang curang ini seperti yang contohnya seperti yang di Indosiar itu, Azab bil Mazab, yang memanipulasi timbangan, yang mengakali makanan gitu. Maksudnya tidak menjelaskan catatnya gitu. Seperti kadaluarsa, seperti makanannya sudah basi gitu. Yang keempat ada pelacur, germo, makelar, serta pengusaha hiburan yang mendukung zina dan porno aksi. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu ada
orang yang merugikan negara dan rakyat. Nah, ini orang yang merugikan negara, tahulah siapa. Iya, itu koruptor. Itu yang paling dibenci rakyat ya. Tapi masih saja ada koruptor atau yang biasa disebut tikus kantor gitu ya. Bisa jadi ya koruptor, bisa jadi kolutor, nepotistor dan kawan-kawannya gitu ya. Yang selanjutnya ada spekulan, yaitu penimbun komoditi yang dibutuhkan masyarakat, forex, saham dan sebagainya gitu. Yang menyalahgunakan saham lah gitu. Seperti itu. Yang selanjutnya ada pelaku riba, bank usaha pemberi kredit, rentenir, minta darat, meminjamkan uang, meminta imbalan dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja yang haram. Kita lanjut ke yang halal ya. Ada 4 macam pekerjaan umum yang halal menurut Islam gitu kan. Yang pertama ada al-hirofiyin, merupakan mereka yang mempunyai lapangan kerja seperti penjahit, tukang kayu, dan para pemilik restoran. Dewasanya pengertian ini menjadi lebih luas, seperti mereka yang bekerja dalam jasa angkutan dan kuli. Yang selanjutnya ada al-muwazzafin, yaitu merupakan mereka yang secara legal mendapatkan gaji tetap seperti para pegawai dari suatu perusahaan dan pegawai negeri PNS. Seperti itu. Yang selanjutnya ada al-kasbah, merupakan para pekerja yang menutupi kebutuhan makanan sehari-hari dengan cara jual beli seperti pedagang keliling atau pedagang asongan, atau juga bisa pedagang kaki lima seperti itu ya. Yang selanjutnya ada al-muzariun. Al-muzariun itu merupakan para petani. Mungkin itu saja dari pekerjaan yang haram dan halal. Jadi intinya karakteristik ajaran agama Islam dalam pekerjaan itu, bekerjalah sesuai dengan pengabdian untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan bekerja seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang haram seperti itu ya. Kerjalah yang halal, karena ada hadisnya, karena ada firmannya, Allah itu melihat dari yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.